Iya. Kamu cukup mengerti. Baik, usulan harian saya menantuku. Datang cukup paham dan datang terima. Baik, anakku pocong ya. Kau boleh mundur terlebih dahulu. Kau boleh istirahat terlebih dahulu. Baik kata menantu pocong ya. Mengaturkan banyak terima kasih menantu datang. Comel. Ya teman-teman, jadi inilah salah satu naskah ya. Jadi menurut cerita Pak Widodo, naskah itu memang asli dari Tiongkok begitu ya, dengan bentuk buku yang tebal, cerita yang tebal banyak, lalu dipisah-pisah per judulnya, dibawa ke sini, ada yang ditulis tangan, lalu diperbanyak dengan fotokopi. Nah, jadi keren sekali ya. Tadi ini masih murni, masih asli ya. Ini adalah cerita-cerita tokoh-tokoh yang ada di Tiongkok ya, pendekar-pendekar yang ada di Tiongkok seperti itu. Jadi memang ceritanya asli dari Tiongkok seperti itu. Namun berkembangnya waktu ya, cerita itu mengikuti tempat yang mengundang, misalkan gereja ya, pernah diundang di gereja Mojowarno, maka yang diceritakan itu berhubungan dengan kegiatan yang ada di gereja begitu ya. Misalkan ada kegiatan di sekolah, maka cerita itu mengikuti kegiatan yang ada di sekolah seperti itu. Jadi hampir mirip seperti pewayangan ya ceritanya. Jadi pewayangan itu juga mengikuti siapa yang mengundang, hajatnya apa, seperti itu. Cerita niku kok kayak gini Bu. Rongsin penganugerahan angkat malaikat. Peristiwa saja. Setelah itu baru menginjak cerita capek luang tahun 18 Raja Pemberontak pertama kali berdirinya Kerajaan Tongtio. Jadi sana kerajaan ini banyak, akhirnya berdiri Kerajaan Tongtio, negara yang sah. Habis Tongtio ada cerita Tongtio menyerang ke Sopak utara, nanti Tongtio menyerang ke timur Cengkang, nanti Tongtio menyerang ke Kerajaan Barat. Habis itu muncul lagi cerita di Jinhui berikutnya ya, keturunan di Jinhui ada Tongtio Litang atau pendekar si Jinhui yang paling dikenal. Dia kepelawanan berangkat dari nol sampai dia mangkut seorang jenderal perang. Bukan anak orang penjara, bukan cerita familiar. Dia berangkat dari pejuang paling hanya sampai jadi tentara, prajurit, sampai jadi panglima, sampai jadi jenderal. Tuh si Jinhui biasanya dikenal ya, ada si Jinhui penyerangan kemana-mana kembali mesti dapat kemenangan. Di sini jadi dianggap tokoh pahlawan di Kerajaan Tongtio.
Nah, itu barusan sekelumit mengenai tokoh si Jin Kui ya. Salah satu tokoh yang memang terkenal di kalangan Tiongkok ya. Sampai di wayang potehi ini ada naskah mengenai si Jin Kui. Kenapa beliau atau si Jin Kui ini masuk dalam tokoh hebat ya? Karena dia seorang biasa yang dari bawah ya, lalu menjadi panglima perang. Ketika dia perang, pulang selalu menang. Jadi sampai hari ini tokoh si Jin Kui ini masih dikenal seorang pahlawan yang hebat, tokoh yang hebat seperti itu. Nah, makanya saya melihat jurnal itu ya. Ketika wayang potehi ini diteliti atau menjadi sebuah penelitian tugas akhir itu bisa. Jadi misalkan dari naskah itu bisa diambil dari nilai-nilai kepahlawanannya begitu ya. Selain dari unsur budaya, dari nilai-nilai moral dan kepahlawanannya itu agak banyak yang meneliti dari segi naskahnya seperti itu. Jadi teman-teman yuk kita bisa sharing melalui komentar ya, kita bisa bertukar pikiran ya mengenai ilmu sastra lisan dan budaya. See you, jangan lupa subscribe ya.